Saat ini kalian akan di-hire sebagai karyawan kontrak. Nanti akan dipertimbangkan sebagai karyawan permanen. Cuma kita nggak janji. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan coba sharing lagi kepada kalian semua tentang 3 alasan kenapa saya lebih suka bekerja dengan status karyawan permanen dibandingkan karyawan kontrak. Jadi, disclaimer dulu ya. Semua ini yang saya sampaikan di video 100% adalah pendapat pribadi saya. Jadi, kalau kalian punya pendapat yang lain, itu adalah hal yang sah, wajar, dan bisa dibilang hal yang benar. Jadi, tidak ada mana yang benar dan mana yang salah. Di sini saya mau sharing secara personal kenapa sih alasan saya lebih menyukai status karyawan permanen daripada karyawan kontrak. Jadi sebelum kita mulai nih, kita coba jelasin dulu nih apa sih karyawan permanen, apa sih karyawan kontrak. Jadi dalam suatu pekerjaan atau hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, itu tuh ada 2 jenis karyawan loh. Buat kalian para fresh graduate, mungkin masih belum begitu familiar atau mungkin ini adalah hal yang baru, tapi saya mau share ke kamu. Jadi untuk karyawan kontrak itu kalian bekerja dengan jangka waktu tertentu dan nanti ada kemungkinan untuk diperpanjang, ada kemungkinan enggak. Nah, sedangkan untuk karyawan permanen, kalian akan stay di perusahaan itu ya selama kalian mau stay lah ibaratnya, atau selama perusahaan itu ada kalian bisa stay bahkan sampai kalian pensiun. Itu secara umum. Nah, kalau usah ngomongin panjang-panjang tentang perbedaannya, kali ini langsung aja nih kita bakal bahas tentang 3 hal itu. 3 hal apa aja sih yang membuat saya lebih suka kerja dengan status karyawan permanen dibandingkan karyawan kontrak? Yang pertama, itu adalah emotional benefit. Mungkin ini adalah kata-kata yang baru buat kalian. Jadi, saya akan coba jelaskan sedikit. Dalam suatu pekerjaan atau kalian bekerja di suatu perusahaan, itu tuh ada 2 benefit menurut saya. Yang pertama ada namanya emotional benefit. Yang kedua ada namanya material benefit. Kalau emosional tuh segala sesuatu yang bisa kalian rasakan, tetapi nggak bisa kalian lihat. Tapi kalau material, itu bisa kalian rasakan dan bisa kalian lihat. Contohnya kalau emotional benefit itu kayak rasa kenyamanan, rasa senang, rasa bahagia, rasa betah. Nah, sedangkan material benefit itu ya kayak gaji, kayak bonus, kayak tunjangan, kayak fasilitas, segala sesuatu yang itu bentuknya nyata. Nah, yang pertama tentang emotional benefit. Kenapa saya lebih suka jadi karyawan permanen? Emotional benefitnya tuh lebih tinggi. Jadi saya tuh lebih ngerasa aman, rasa kayak lebih secure lah dalam bekerja. Jadi nggak ada rasa khawatir, wah tahun depan bakal diperpanjang nggak ya, wah tahun ini saya udah harus ini lagi nih, nanti perpanjang kontrak nih. Jadi kayak ada rasa dimana rasa ketakutan dalam tanda kutip. Tetapi jangan salah ya, ini adalah pendapat saya pribadi. Karena beberapa orang di luar sana banyak kok yang enjoy dengan status karyawan kontrak. Jadi itu bukan jadi sebuah masalah. Tapi kalau saya itu sama sekali nggak enjoy karena itu tadi emotional benefitnya saya nggak dapet. Nah, sebenarnya ini tergantung lagi ke profil kalian masing-masing. Menurut saya dengan profil saya, profil keluarga saya, profil pribadi saya tuh wajib banget kerja dengan status permanen. Nggak bisa ditoleransi lagi kerja dengan status kontrak karena banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Nah, kalian juga bisa lihat nih dalam diri kalian atau mungkin cek kira-kira saya mau terbuka untuk kerja kontrak atau permanen aja nih. Nah, kalian bisa cek masing-masing. Kalian tipe kalian seperti apa? Nah, ngomongin lanjut lagi di poin pertama tentang emotional benefit. Jadi, kalau kalian permanen itu kalian lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa aman, lebih ngerasa bahagia, lebih ngerasa enjoy dalam mengerjakan sesuatu karena ya kalian bisa bekerja di situ selama kalian mau. Jadi bisa sampai pensiun juga. Jadi nggak ada rasa ketakutan atau apapun. Itu yang nggak bisa kalian beli ketika kalian jadi karyawan kontrak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini tentang material benefit. Jadi, kalau ngomongin benefit, ini adalah benefit yang kedua, material. Jadi, segala sesuatu yang bisa kalian rasakan, yang bisa kalian lihat, dan itu bentuknya nyata. Untuk karyawan permanen, benefitnya tuh lebih banyak daripada karyawan kontrak. Jadi, kalau kalian lihat, list tunjangan atau allowance yang diberikan untuk kontrak sama permanen tuh beda. Lebih banyak yang permanen. Cuma, detailnya tuh macam-macam dan beda-beda setiap perusahaan. Salah satu contohnya adalah medical service. Dari medical service tuh kayak ya
kalau kalian disakit, kalau nanti istri kalian melahirkan, terus nanti kalau kalian harus melakukan pengobatan. Nah, untuk karyawan permanen itu limitnya tuh lebih gede daripada karyawan kontrak. Bahkan di beberapa perusahaan itu nggak ada limitnya, jadi unlimited. Saya tuh pernah melihat suatu kontrak dalam satu perusahaan, ada yang limitnya tuh nggak terbatas. Jadi ya sampai 10 miliar pun akan dibayarin asalkan yang sakit kamu dan keluargamu. Ada juga yang pakai limitnya, oh kamu limit dalam setahun 500 juta. Ada juga yang dia tuh pakai persentase. Kamu nggak ada limit, kamu habis 10 miliar, 1 miliar nggak masalah, tapi persentase ya. Kamu 10%, saya 90%. Jadi kalau rawat inap atau treatment habis 100 juta, ya saya 90 juta, kamu 10 juta. Dan kalau habis 1 miliar, ya saya 100 juta, kamu 100 juta. Ada juga seperti itu. Ini benar-benar tergantung dari perusahaannya, jadi nggak semua perusahaan sama. Tapi itulah yang jadi poin saya, kenapa saya suka jadi karyawan permanen. Jadi kayak masalah kesehatan tuh saya udah nggak memikirkan lagi. Walaupun sebenarnya saya juga nggak mengharapkan ya sakit, nggak mengharapkan juga harus pakai service medical itu. Tapi itu sebagai jaga-jaga lah ya, ibaratnya kalian hidup tuh kan untuk antisipasi segala sesuatu yang tidak kalian inginkan. Itu tentang medical. Nah, selain medical apa aja sih kompensasi and benefit tuh, kayak bonus, terus kayak tunjangan perumahan, kayak tunjangan tempat tinggal, tunjangan kendaraan, tunjangan rumah. Jadi banyak banget benefit-benefitnya, dan kembali lagi itu beda-beda setiap perusahaan. Nah, karyawan kontrak itu setahu saya itu benefitnya ya paling umum itu tunjangan tempat tinggal itu ada dapat juga, terus tunjangan transportasi dapat juga. Tapi kayak bonus, terus mungkin kayak medical itu nggak sebagus atau sebaik karyawan permanen. Oke? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga salah satu yang cukup penting juga buat saya, ketika kalian jadi karyawan permanen, opportunity dalam berkarir itu lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Jadi ibaratnya di satu perusahaan nih, kalian bekerja sebagai karyawan permanen, dan ada juga teman sekerja kalian tuh statusnya kontrak. Nah, kalau bicara tentang karir, kalian tuh lebih memiliki prospek karir lebih tinggi dibandingkan teman kalian yang kontrak, karena ya kalian tuh karyawan organik yang akan stay di perusahaan ini dalam jangka waktu yang lama, atau boleh dibilang tuh nggak terbatas. Nah, sedangkan karyawan kontrak, dia mungkin bekerja hanya untuk tahun ini. Tahun depan bisa jadi dia udah nggak di sini lagi. Makanya kesempatan berkarir itu lebih tinggi karyawan permanen. Itu dari karirnya. Nah, ada juga dari pertimbangan apabila suatu saat suatu perusahaan itu mengalami kondisi yang tidak stabil dan harus melakukan pengurangan pegawai, percaya nggak percaya, karyawan kontrak lah yang akan dilirik pertama kali. Jadi perusahaan lebih suka membayar penalti, mungkin ya membayar penalti biar dia udah stop kerja, atau mungkin dia ya udahlah ini dia habis kontrakan nanti nggak diperpanjang. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi ketika kondisi perusahaan emang nggak baik dan harus mengurangi manpower. Itu dikurangin dulu orang kontraknya. Untuk karyawan permanen, kalian tetap lebih aman dan kalian tetap lebih, ya dalam tanda kutip, kalian tetap dijaga sama perusahaan. Bahkan seandainya ada kemungkinan terburuk kalian harus dirumahkan, kalian tuh bakal dapat pesangon yang cukup besar dibandingkan karyawan kontrak. Seperti itu. Itu secara benefit dan karir ya. Nah, yang terakhir ini sedikit cerita. Jadi kenapa saya itu lebih prefer ke karyawan permanen? Ini cerita yang menurut saya agak unik, pengalaman saya tes kerja. Jadi dulu tuh saya pernah tes kerja di suatu perusahaan yang cukup besar dengan gaji yang cukup besar saat itu. Jadi saya tuh dapat undangan tes kerja nih, saya datang ke tempat kerja dengan semangat. Pertama kali datang ke suatu tempat kerja itu udah bertemu nih dengan banyak orang. Oke. Akhirnya perusahaan itu melakukan suatu presentasi, dia menunjukkan salary and benefit. Jadi kayak sebelum kalian tes tuh udah ditunjukin gaji, benefit udah ditunjukin semua. Dan saat itu gajinya tuh udah 2 digit ya. 2 digit itu ya 2 angka lah. Itu udah cukup gede dan banyak orang saat itu yang bilang, "Wih, lumayan nih. Ini kesempatan saya nih dapat gaji gede." Hampir kalau boleh saya bilang 80-90% di ruangan itu sangat excited ketika melihat salary and benefit. Tetapi ketika masuk ke slide yang kedua, perusahaan itu presentasi dan bilang bahwa saat ini kalian akan di-hire sebagai karyawan kontrak. Nanti akan dipertimbangkan sebagai karyawan permanen. Cuma kita nggak janji untuk mempermanenkan kalian. Nah, saat itu masih ada tuh, maksudnya dari 80-90 orang yang excited dan antusias tadi tuh masih, oh nggak masalah, itu masih bisa. Berbeda banget dengan saya saat itu. Ini udah nggak masuk kriteria saya. Ini udah di luar dari ekspektasi saya. Dan ini udah nggak masuk toleransi saya. Akhirnya
Percaya nggak, saat itu juga saya langsung izin ke HRD-nya untuk menyampaikan bahwa saya mau meninggalkan ruangan tes karena saya baru tahu ternyata perusahaan ini meng-hire dengan status karyawan kontrak. Dan saya nggak mau itu. Akhirnya saya bilang, terus akhirnya juga nanya, lo kemarin pas di telepon nggak dikasih tahu ya ini karyawan kontrak? Saya bilang nggak dikasih tahu, di email pun juga nggak ada statusnya. Dan setahu saya ini untuk permanen. Ternyata itu kontrak. Akhirnya saya keluar dan meninggalkan ruangan itu. Itu belum mulai tes dan banyak orang yang bilang, wah kok bisa gitu ya? Nah, ini bicara lagi ke profil tadi. Kenapa? Karena saat saya jadi fresh graduate di awal-awal lulus, saya tuh udah memapping karir saya harus seperti apa. Saya pengen kerja di perusahaan yang seperti apa juga. Terus dengan status karyawan yang seperti apa juga. Itu udah saya state di awal. Selama apa yang saya dapatkan itu di bawah ekspektasi saya nggak akan ambil itu. Itu udah kayak komitmen sih. Karena saya optimis saya bisa dapatkan sesuai dengan ekspektasi. Nah, ternyata sekian waktu berjalan saya mendapatkan semua sesuai dengan ekspektasi saya. Seperti itu. Nah, tapi ini yang perlu kalian garis bawain. Nah, ini untuk fresh graduate nih, jadi biar kalian nggak bingung. Jadi untuk program manajemen trainee atau fresh graduate program atau graduate development program atau mungkin yang graduate program lah, apalah itu. Mereka itu emang rata-rata statusnya kontrak dulu. Jadi emang nggak mungkin langsung permanen atau 3 bulan probasional permanen, tapi kontrak dulu. Tetapi ketika akhir kontrak kalian atau di akhir tahun itu, kalian tuh punya peluang tinggi untuk jadi permanen. Jadi nggak usah takut nih.